Berarti seseorang yang suka menonton film porno itu psikologinya udah kena. Jadi gini Ustaz, kalau tipikal pemimpin yang punya habit tadi itu doyan nonton film porno katanya, ini pandangan Ustaz bagaimana ini pemimpin untuk fantasi katanya Ustaz? Oh, enggak ada itu. Dalam Islam kita sudah diperintahkan sama Allah yang menjadi pemimpin itu yang mana? Gimana memimpin negeri ini ya? Semuanya dimesumkan ya. Kalau seandainya orang mesum kita ambil jadi pemimpin, orang yang dikawal itu kan banyak masalah itu. Kalau jadi pemimpin atau jadi presiden, nggak perlu dikawal. Ditanya rakyat-rakyat yang paling bawah itu, siapa yang mau jadi pemimpin, Bu? Sama saya nggak ada masalah. Pak, siapa yang mau jadi pimpin? Mas, saya nggak ada masalah, yang penting saya bisa makan. Kan gitu rakyat-rakyat bawah itu. Kalau ada orang mengeluarkan atau membayar anda semua nih, minta suara, atau saat dia berkuasa, dia akan memikirkan modal yang dia telah keluarkan bagaimana balik. Azab itu kadang jatuh ke dunia ini pertama karena pemimpin zolim. Halo Sobat Etsam semua, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sobat selalu dalam keadaan sehat untuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sobat, kami tadi baru saja menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kebetulan ini nggak asing lagi, Ustadz Nyentrik barusan juga habis jadi khatib Jumat di tempat masjid yang saya urus dengan Ustadz Berman. Apa kabar? Assalamualaikum Ustadz Berman. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ustadznya gondrong nyentrik. Wah, ini Ustadz minta waktu dikit ya Ustadz ya. Saya mau tanya-tanya nih sama Ustadz nih, bincang-bincang ya masalah umat juga nih Ustadz. Yang saya mau tanya ini Ustadz, masalah nih, maaf nih para sobat semuanya, kita bukan mau ngomong jorok, tapi ini edukasi, inspirasi bagi kalian sahabat setia Etsam semua, tentang kekinian, tentang politik dan lain-lainnya. Pokoknya mencerahkan ini channel, ya nggak Ustadz? Insyaallah. Insyaallah. Ustadz gini Ustadz, saya mau tanya, kalau film porno pandangan dari sudut Islam menurut Ustadz itu gimana Ustadz? Film porno Ustadz? Kita sudah tahu semua ya. Yang namanya film porno itu kan film jorok ya. Sebetulnya nggak bisa dipertontonkan. Dalam Islam kan sudah melarang. Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu bukan kalau barang siapa yang meniru satu kaum maka tergolonglah kepada kaum yang kita tiru ya. Jadi itu kan yang dibenci Allah. Dibenci Allah kan. Kalau kita melihat seperti itu, seakan-akan kita ikut di dalam itu. Dosanya itu luar biasa ya. Itu bukan bisa kita pandang sebelah mata gitu. Dalam psikologi kita, kenapa kita bisa suka menonton film porno? Berarti seseorang yang suka menonton film porno itu, film-film jorok itu, yang menjijikkan itu, psikologinya udah kena itu. Psikologinya udah kena, jiwanya udah kena gitu. Jiwanya kena ya. Gitu Ustaz. Jadi sudut pandang Islam pun sudah melarang, Allah sudah memberikan warning, peringatan ya, bahwasanya itu jangan mendekati zina ya Ustaz ya. Iya. Jadi haram itu dalam agama ya Ustaz. Nah sekarang gini sobat, ini kaitannya, saya nggak sebut nama, nggak sebut siapa, ini masalah adanya orang yang saya sebutkan tadi punya habit atau kebiasaan nonton film porno ya katanya. Dia belak-belakan tuh sobat. Ente tahulah siapa ya yang bilang itu, makanya saya bilang udah paham semualah para sobat Etsam itu siapa itu orangnya. Jadi gini Ustaz, kalau tipikal pemimpin yang punya habit tadi itu doyan nonton film porno katanya, ini pandangan Ustaz bagaimana ini pemimpin? Jangankan pemimpin ya Ustaz ya, kalau rakyat biasanya kalau udah kebiasaan seperti itu kan nggak baik gitu. Bagaimana dengan pemimpin kalau punya karakteristik demikian? Gimana pandangan Ustadz ini? Iya, kalau seseorang orang yang waras ya, untuk apa dia menonton film porno? Kalau orang tua waras, orang tua waras. Ya mungkin untuk merangsang kata Ustadz. Ya, itu makanya saya udah bilang tadi, psikologinya udah kena, jiwanya udah kena. Mungkin ada sesuatu hal yang tersumbat dalam otaknya kan? Ada kelainan gitu Ustadz ya? Ada kelainan, jadi kalian istrinya kan ada, banyak dia bisa kan? Kan kita itu disuruh, kita di sama Allah kan, berpasang-pasangan, ya lah. Nisa'uhum harsur lakum, istrimu adalah sawah ladangmu.
Ya suka apalah. Mungkin gini Ustaz, ada alasannya untuk fantasi katanya Ustaz. Oh, enggak ada itu. Nama dalam di orang Islam yang beriman ya, yang melihat jorok itu kan dosanya dosa mata. Nanti akan ditusuk mata kita nanti kan. Sobat. Jadi psikologi kita itu kalau dalam bahasa apa intelektualnya itu kan psikologi, kejiwaan kita yang udah rusak gitu. Rusak ya. Akan merusak jiwa kita kan. Kita punya istri yang halal. Ya kan? Kita nonton film porno buat apa gitu. Saya tanya buat apa tuh nonton itu? Ya, kepuasan batin. Alasannya gitu. Itu makanya psikologinya udah rusak. Jadi kalau fantasi menghayal punya orang kan gitu kan. Kan dia nonton itu kan orangnya Ustaz ya. Berarti kan yang ditonton tuh orang yang bermain kan itu sama sekali zina, iya, zina kita mata. Jijik melihatnya. Kita sudah dewasa kan. Katanya jijik kita melihatnya kita kan. Andai kan itu yang kita tonton tuh saudara kita gimana? Nah, itu sob. Ya, bagus nih. Andai kan kita itu anak kita bagaimana? Berbuat demikian gitu. Jadi nggak dibenarkan seintinya Ustaz ya. Itulah. Jadi bukan tidak dimana, memang tidak benar itu. Emang nggak benar ya. Ini kaitannya Ustaz ya dengan hingar-bingar kepolitikan ya, atau suhu perpolitikan kekinian ini lagi rame-ramenya nih Ustaz nih. Banyak ya kandidat calon presiden yang ada. Ini sebatas Ustadz tahu kandidat presiden yang beredar sekarang ini, rekomendasi Ustadz siapa kira-kira nih? Calon presiden yang dari berapa banyak calon yang ada. Nah, ini saya tanya Ustadznya aja nih, Sob. Siapa sih Ustadz kira-kira tipikal yang terbaik ya? Memang nggak, yang baik itu pasti tidak ada yang sempurna ya. Yang terbaik menurut Ustadz sekarang siapa? Bukan. Kalau Allah menciptakan manusia itu paling sempurna seluruh makhluk Allah. Cuman otak kita yang nggak sempurna. Otak kita yang nggak sempurna. Allah ciptakan manusia itu paling sempurna. Sempurna ya. Dari seluruh makhluk, malaikat, bangsa jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Manusia itu kelebihannya daripada malaikat punya nafsu, punya iman. Kalau malaikat punya iman saja. Kalau hewan kan nafsu saja, nggak punya iman. Tapi kalau manusia nggak punya nafsu, bukan manusia namanya. Kalau manusia banyak nafsunya, itu kerbau namanya. Setan juga ya. Kerbau ya. Hewani lagi ya. Jadi kalau dalam Islam kita sudah diperintahkan sama Allah yang menjadi pemimpin itu yang mana? Kan gitu maksud Ustaz tadi sama saya. Ya. Pertama akhlaknya. Akhlak ya Ustaz. Iya, imannya, agamanya. Pertama agamanya, imannya. Ya kan? Setelah itu psikologinya. Bukan profesor doktor kan enggak seperti itu. Gelar nggak jaminan Ustaz ya? Jaminan. Rasulullah nggak pernah profesor doktor. Oh iya, Nabi aja nggak ada gelar, nggak ada gelar profesor ya. Nggak, gelar di dunia sama zaman Nabi nggak ada, nggak pernah universitas nggak ya. Oh, jadi cuman Al-Amin dia kan. Al-Amin, amanah ya. Amanah, patona dia kan. Jadi kita itu memilih pemimpin tuh pertama tuh ialah gimana ya? Kita udah tahu semua kalau menjadi pemimpin itu pertamanya kan beriman. Ya. Terutama kita orang Islam ya. Harus Islam dulu. Harus Islam ya. Jadi orang Islam wajib ngangkat pemimpin Islam Ustaz ya. Harus Islam. Jangan berpimpin kita kepada orang kafir. Apapun cerdasnya orang kafir itu nggak bisa kita tumpang. Al-Quran juga ada ingatin tuh guys. Jadi nggak bisa kita tumpang. Orang kafir nggak bisa kita tumpang. Luar dari konteks Islam namanya kafir. Iya. Nah, jadi kalau kita pilih itu agamanya, imannya, karakteristiknya, psikologinya, ilmuannya ya, ilmuannya. Bukan misalnya pinta profesor dokter, kita tuh bukan gimana ya, kita bukan segan sama orang berilmu tinggi. Kita tuh kan segan tuh orang berakhlak. Ini menarik sobat. Dari sob gua sih sob ya, para sobat beriman semuanya. Saya melihatnya dengan kacamata saya dengan objektif nih. Dari banyak kandidat calon presiden yang ada, ya mohon maaf, akhlak yang saya nilai ya, menurut prinsip apa saya yang punya penilaian. Nah ini saya lihat sekarang nih sosok Anies yang menurut saya ini agak cocok lah ya, tipikal yang Ustadz bilang tadi itu. Ada ya, beliau juga berakhlaknya bagus, beriman, bertakwa, dan juga wawasannya luas, smart, cerdas, dan juga kayaknya berkeadilan ini. Ini harapan daripada masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang sekarang ini kan banyak dilanda berbagai macam kesulitan Ustaz. Negara ini kaya, cuman ya itu rakyat kok banyak yang susah. Ini kan miris Ustaz. Nah, inilah mati dan padi ya. Itu. Jadi berharap sangat ini masyarakat rakyat Indonesia ini
Dengan negara yang kaya ini bagaimana ini rakyat juga ikut makmur, adil, sejahtera. Ustaz, nah, Ustaz tahu nggak Pak Anies? Saya cuman kenal di TV ya. Kenal di TV. TV. Beliau tuh kalau ya bagus. Bagus, Ustaz, ya? Bagus. Dari wajahnya bagus ya kan. Tapi yang tahu dalam hati, lubuk hatinya Allah yang tahu saya. Allah yang tahu, Allah ya. yang tahu. Tapi paling tidak Ustaz ya cukup mewakili nggak dengan sosok pemimpin, berapa banyak kandidat calon ya, calon yang akan memimpin ini negeri. Pak Anies ini menurut Ustaz layak nggak? Kalau sama saya sih layak. Layak ya? Layak. Nah, daripada tadi yang ada otak mesum tadi itu yang hobi nonton film porno. Oh ya janganlah, kalau orang Jangan. tahu tak mesum jangan. Ya kalau ada orang tahu tak mesum itu kan gimana memimpin negeri ini ya. Semuanya dimesumkan ya. Kalau seandainya orang mesum kita ambil jadi pemimpin itu kan khalifah. Iya kan? Iya. Umar bin Khattab itu Ustaz, waktu jadi pemimpin ditanya sama raja, kalau tidak salah Raja Romawi waktu itu ya, mana pemimpinmu? Mana rajamu? Apa jawab masyarakat waktu itu, rakyatnya? Di sini kami nggak punya raja. Di sini kami cuma punya khalifah. Khalifah ya. Ayah, mana khalifahmu? Itu yang tidur di bawah batang kayu. Pergilah raja itu ke situ. Kau pemimpin di sini? Apa kata jawab Umar? Saya bukan raja, tapi pemimpin iya. Mana pengawal-pengawalmu? Kata Umar bin Khattab, untuk apa saya pengawal? Saya nggak pernah rasa bersalah sama rakyatku. Iya. Orang yang dikawal itu kan banyak masalah itu. Dikawal kiri kanan ke sana ya. Waduh. Anda kan Ustadz jadi pemimpin nanti, jadi presiden umpamanya. Saya titip sama Ustadz ya, nggak perlu mau nyelang 3 jam berkeliaran tentara sama polisi, mau apa? Kalau ini terus terang pribadi ya, pribadi saya kalau Ustadz jadi pemimpin atau jadi presiden, nggak perlu dikawal, cukup sopir satu, teman satu, ya udah mau pergi kemana aja. Jadi nggak nyusahin orang Ustaz ya? Nyusahin orang. Ini nggak mau. Ya katanya itu peraturan dari pemerintah, kita nggak tahu ya, saya nggak tahu. Protokolnya tuh. Iya, saya nggak tahu. Tapi janganlah sombong ya. Istilahnya jangan orang ternyaya Jadi pemimpin tuh, ya. coba lihat Umar bin Khattab pakai compan camping, pakai batu tumbuk kan basta padang ya. Mana dia merasa dirinya tuh nggak bersalah, nggak berutang sama rakyatnya. Biar saya nggak makan, kata Umar bin Khattab. Begitu pemimpin yang benar. Ya, jadi intinya guys, para sobat semua yang saya tangkap begini nih. Kalau kita ini pemimpinnya yang amanah, yang adil, yang jujur, yang dicintai oleh rakyatnya, ya pasti aman-aman saja ya nggak Ustaz? Nggak perlu berlebihan pengawalan apa protokolnya. Ustaz, ya kalau maaf ya, rakyat ini tahu apa lah. Dia tahunya perutnya kenyang, udah itu. Aman berarti. Anaknya sekolah, ya udah cukup. Siapa jadi DP? Kalau rakyat yang ditanya rakyat yang paling bawah itu, siapa yang mau jadi pemimpin, Bu? Sama saya tidak ada masalah. Pak, siapa yang mau jadi pemimpin? Mas saya tidak ada masalah, yang penting saya bisa makan. Kan gitu rakyat bawah itu. Benar. Tapi kita sebagai sedikit tahu tentang bagaimana ini masa depan itu, kita kan kasihan melihat. Kasihan melihat pemimpin juga, kita kasihan. Kita sampaikan tadi kan, amanah itu yang paling luar biasa. Jadi hancurnya nanti datangnya suatu kutukan dari Allah. Azab itu kadang jatuh ke dunia ini pertama karena pemimpin zolim. Auzubillah min dzalik. Pemimpin zolim ya. Azab akan Allah datangkan satu karena pemimpin zolim. Itu yang pertama, pemimpin zolim. Kalau di negeri itu pemimpinnya sudah zolim, gimana rakyatnya? Ya kan, sama Ustadz nanti membakar sampah di rumah Ustadz membakar sampah di rumah Ustadz. Terus yang asapnya terbang kemana-mana, mata orang pedih. Yang membakar asap itu pedih juga matanya. Yang bikin maksiat tuh kena juga. Yang tidak bikin maksiat kena juga kena azab Allah. Anak kecil pun juga bisa kena azab Allah. Jadi ini hati-hati kita Allah sudah murka, kalau Allah murka, Allah turunkan bala bencana. Ya, apakah itu bentuknya? Maka semuanya akan kena, ya enggak Ustaz? Iyalah. Orang baik kena, orang buruk kena, orang zalim kena, semuanya kena. Ini tugas kita, juga tugas Ustadz ya. Saya juga menghimbau jamaah semuanya agar bertakwa, beriman dan berbuat baiklah. Juga jangan zalim ya. Kita ini kita menjalankan agama ini kan kadang-kadang dianggap bilang kita radikal, padahal kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Cari pemimpin yang adil, pemimpin yang ya Islam gitu. Orang Islam, pemimpinnya Islam. Nanti bilang kita intoleran, ya enggak? Inilah
mindset sekarang ini Ustaz, bagaimana opini yang dibuat, polarisasi dibuat, seolah Islam ajarannya ini yang rahmatan lil alamin ini menjadi momok menakutkan. Itu opini yang dibuat Ustaz. Salah itu, salah itu. Orang-orang menilai seperti itu orang salah. Dia agamanya Islam. Sebetulnya kalau Islam ini bukan sebetulnya memang betul itu rahmatan lil alamin. Semuanya ada caranya. Lihat aja sholat berjamaah. Kalau salah imam itu ditegur sama makmum. Iya. Makmum salah, gimana? Ada enggak pemilihan makmum? Iya. Enggak ada pemilihan makmum. Pemilihan imam ada, pemilihan pemimpin ada. Iya. Maka hati-hati memilih pemimpin Ustaz. Iya. Pemimpin itu memang dipilih. Ya kalau rakyat kan siapa aja bisa jadi rakyat. Saya jadi rakyat. Nah, kalau memimpin itu memang harus ada kriterianya yang dipimpin yang terbaik itu ya Ustaz. Iya. Oke Ustaz, menarik sekali Ustaz bincang-bincang kita. Semoga ini inspirasi bagi sobat setia Etsam semuanya. Oke, Ustaz. Dan menjadi amal juga nih buat Ustaz nih. Insyaallah. Ya, barangkali mungkin ada himbauan Ustaz khususnya umat Islam. Bagaimana cara memilih pemimpin ini? Kita milih pemimpin itu wajib ya. Kalau tidak ada pemimpin, siapa yang memimpin negeri ini? Jadi golput nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kita misalnya nggak ada imam, siapa yang jadi imam? Nah, harus ya, harus. orang Islam, Wajib, orang wajib. Muslim wajib nggak boleh golput ya. Ya, wajib milih pemimpin. Tapi carilah pemimpin itu sesuai dengan hati nurani yang paling dalam ya. Jangan gara-gara rupiah ya. Nah, ini Kita penting Ustaz. bertanggung jawabkan nanti. Nah, ini penting Seperti saya Ustaz, ya. sampaikan dalam khatib tadi ya, 100.000 kita memilih seseorang dengan uang 100.000 itu masih mendingan. Ada satu Indomie aja baju kaos satu ya, kita pilih dia. Iya, Apa iya. perbuatan dia itu kita tanggung jawab nantinya. Iya, Kita iya. bertanggung jawabkan juga. Jadi gimana mau pilih pemimpin satu kan saya sudah bilang tadi, pilihlah pemimpin itu yang beriman dan beramal soleh. Iya, iya. Ya, sudah tuh karakteristik yang menjiwai orang pemimpin gitu, yang bisa kita contoh gitu. Contoh ya. Yang bisa memimpin rakyat gitu kan. Jangan seperti di hutan ya. Di hutan kan tidak ada pemilihan umum. Iya. Yang tetap rajanya tetap singa atau harimau ya. Iya. Iya kan? Rakyatnya dimakan ya. Jadi tunggu aja. Nah, ini menarik sobat. Tadi ini Ustadz nih juga udah ingetin kita semua nih. Kalau ada orang mengeluarkan atau membayar Anda semua nih, mengeluarkan uang, minta suara atau mengemis suara, dibayarnya Anda dengan sebesar uang ya berapalah pun itu ya. Itu logikanya menurut saya nih sob. Apa yang dia keluarkan itu dia akan berpikir nanti saat dia duduk atau saat dia berkuasa, dia akan memikirkan modal yang dia telah keluarkan bagaimana balik. Nah, dia kan udah ngeluarin modal saat ya enggak? Iya. Soalnya nih dia ngeluarin modal nih bayar orang sekian 100.000 atau 200.000 lah untuk coblos dia atau apalah namanya ya kan, agar dia terpilih. Ya ini bahaya, ambil uangnya jangan pilih orangnya Ya, karena otak-otak yang orang-orang seperti yang Ustadz sebutin tadi, orang yang mencari suara dengan cara membayar, dia akan bagaimana pulang modal ya enggak, itu pasti nggak Ustadz. Nah ini menarik nih himbauan Ustadz. Makasih Ustadz atas apa yang telah disampaikan. Semoga para sobat Etsam semuanya nih tercerahkan dengan ini, dan nanti pada saatnya akan menjadi para pemilih yang arif, yang bijak, yang tak akan tergadaikan dengan bayaran-bayaran atau iming-iming dari orang-orang yang ya boleh kita bilang zalim atau jahat lah ya, yang demi keuntungan sendiri dan kelompoknya akan menggerogoti kekayaan negara ini. Kita doakan Ustadz, semoga bangsa ini nantinya Ustadz menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera rakyatnya, dan pengelolaan daripada kekayaan negara ini bisa semaksimalnya sesuai apa yang diberikan oleh konstitusi, yaitu untuk kemaslahatan seluruh bangsa, anak bangsa Indonesia ini. Oke Ustadz Berman, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu doanya untuk Ustadz agar terus mencerahkan umat. Jangan lupa nih sob, Ustadz ini nyentrik sob. Lihat cuplikannya nanti ada ceramahnya nih yang sangat keren nih Ustadz nih. Semoga Ustadz berkibar nantinya, berjaya, dan bisa juga selalulah mencerahkan umat dan mencerdaskan umat. Demikian para sobat, bincang-bincang asik kita dengan Ustadz nyentrik kita, Ustadz Berman, yang penuh, yang unik dan inspirasi ini. Sampai jumpa lagi di waktu dan video-video kita yang lainnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.